bagaimana meyakinkan pemerintah atau siapapun yang ada di otoritas ini bahwa relawan masyarakat sipil itu tidak sedang bersaing dengan negara untuk urusan bantuan untuk kebencanaan ini, dan tidak dalam kondisi untuk memusuhi negara. Karena seolah-olah ini saat ini teman-teman relawan yang akhirnya mempublikasikan itu dianggap sebagai rival, kemudian membenturkan negara dengan masyarakat. Gimana meyakinkan itu? Kalau Mbak Sel lihat ketika di lapangan, nggak ada kan sedikit pun relawan pengen bersaing dan pengen membenturkan negara dengan masyarakat kan? Sama sekali nggak ada. Kalau Sally harus menjawab sependek pengetahuan Sally, sama sekali nggak ada. Justru pertanyaannya dibalik, Bang Gaib. Kenapa pemerintah atau elit politik melihat relawan sebagai rival dalam menyelesaikan atau penanganan bencana ini? Kenapa? Apakah karena sadar lambatnya penanganan dari mereka? Apakah sadar bahwa kenapa nggak kita duluan dan kita butuh panggung? Justru pertanyaannya dibalik. Karena mereka hadir justru karena melihat kenapa saudara-saudara kita di Sumatera masih membutuhkan ini di hari ke-8. Apa yang bisa kita bantu ya? Kan emang dasarnya orang Indonesia baik. Dalam hal ini justru pertanyaannya dibalik karena statement-statement dari elit politik dan pemerintah ini hanya mencekam di medsos. Si paling-paling ini yang melukai hati masyarakat, apalagi para korban. Di tengah kondisi kita kayak begini, bantuan nggak nyampe, justru relawan yang hadir dengan keterbatasan mereka. Karena saya harus akui, relawan hadir membawa beras, membawa minyak, membawa selimut, tapi mereka nggak bisa bersihin gelondongan-gelondongan kayu yang berserakan, nggak bisa mengangkat bangkai gajah yang di hari ke-5 masih ada di tengah-tengah, nggak bisa membangun sekolah, itu nggak bisa, Bang. Jadi dalam hal ini justru pertanyaannya dibalik, apa yang membuat pemerintah melihat para relawan yang hadir boleh jadi lebih cepat itu sebagai seolah-olah rival. Mungkin niatnya nggak begitu. Maka boleh jadi diksi-diksi yang keluar atau statement-statement yang keluar di tengah kondisi bencana seperti ini itu lebih mengedepankan hati nurani dan empati terhadap sesama. Menurut Mbak Shirley yang udah ke sana, seberapa kuat relawan di sana dalam situasi seperti sekarang ini? Wah, kalau ditanya kuat kayaknya mereka garda terdepan kayaknya sekarang. Karena mereka tuh pahlawan yang nggak dikenal namanya. Dan mereka bukan mencari itu. Bukan butuh nama aku naik, enggak. Artinya bukan kehadiran mereka hanya dalam konteks kontenisasi gitu ya. Mengenai boleh jadi ada beberapa pihak yang membutuhkan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban 10 miliar, 100 juta, 400 juta donasi, ya saya pikir wajar-wajar aja. Itu kan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi mereka sekarang jadi garda terdepan untuk menyampaikan titipan masyarakat Indonesia yang masuk mungkin lewat banyak pintu. Ada yang lewat LAS, ada yang lewat filantropi tadi. Saya pikir mereka justru adalah yang pahlawan yang nggak dikenal. Kita nggak tahu ini siapa namanya, kenapa mereka mau. Kan kita bertanya hal-hal paling dasar. Dan poin terakhir yang ingin saya highlight dari relawan ini adalah relawan ini ada batasnya untuk memperjuangkan atau membawa sesuatu tuh ada batasnya. Mau batasan aturan, mau batasan kemampuan. Bahkan tadi donasinya udah banyak nih, tapi ketahan di titik tertentu karena infrastrukturnya belum bisa. Atau dananya terlalu tinggi untuk ke sana. Atau medannya nggak bisa untuk kami lewati. Maka di titik-titik stuck atau buntu seperti ini, alangkah indahnya, alangkah efektif dan efisiennya ketika pemerintah melihat ini sebagai stakeholder untuk menyelesaikan atau tanggap darurat ini bisa sampai tepat sasaran. Bayangkan kalau cara berpikirnya kayak gitu, Bang, ini jauh lebih cepat bisa selesai. Oke, banyak relawan ini adalah anak muda dan kehadiran Shirley di sini adalah sebagai representasi anak muda, generasi muda. Kalau kita bicara soal kebijakan, arah kebijakan pemerintah saat ini, apa rapor yang Inong berikan untuk kebijakan pemerintah saat ini? Saat ini berarti tahun 2025 masuk tahun 2026 gitu ya? Ya, kita melihat tadi kita banyak bicara terkait dengan penanganan bencana di Sumatera.
yang dinilai sangat lambat. Kemudian banyak laporan yang masuk ke presiden asal pimpinan senang, asal bapak senang gitu, semua baik, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian kita bicara faktor alam, bencana ini antara faktor alam dengan kebijakan yang salah, hutan yang gundul ternyata. Di satu sisi di bagian Aceh, di bagian Bukit Barisan yang terlihat sekali gundul. Nah ini kan arah kebijakan pemerintah. Ya. Apa penilaian Inong terhadap kebijakan? Dan harapan sekalian ya. Dan harapan sekalian. Banyak banget permintaan kita sama beliau ini ya. Dan ini kalau seandainya boleh nih Bang Gayu, mungkin beliau ini dan para relawan ini bisa kita angkat jadi komando, rantai komando Waduh. Boleh. di daerah bencana. Kayaknya kita perlu presiden dan wakil presiden Gen Z kayaknya. Waduh. Sosok yang melihat itu. Iya. Gitu. Kayaknya Makanya jadi banyak permintaan ya, kita. presidennya Ferry Irwandi, wapersnya Inong Shirley. Inong Shirley. Seru juga kayaknya ya. Seru juga. Jadi Gen Z lapornya ke dia aja. Ya, kami melihat bahwa ini kalau dari saya pribadi, kami percaya Pak Prabowo itu orang baik. Kami percaya Pak Prabowo ini adalah sosok yang tidak perlu diragukan lagi nasionalismenya. Maka 3 saja harapannya. Pertama, Pak Bapak harus lihat apa yang benar-benar hari ini terjadi di masyarakat. Bagaimana kondisi Sumatera misalnya, bagaimana hari ini korban itu masih berjibaku di lapangan. Yang dibutuhkan mereka boleh jadi bukan angka statistik, tapi logistik dasar. Dan yang kedua adalah berharap sekali pemerintah menghidupkan empati, menaruh kakinya di sepatu orang, merasakan apa yang orang lain rasa. Yang saya sedikit mengutip bahwa bukankah itu yang di-highlight oleh Buya Hamka, bagian yang tidak diberikan oleh Tuhan pada makhluk hidup lain. Pertama adalah leher ke atas, cara berpikir, mindset, critical thinking. Yang kedua adalah hati untuk berempati. Ketika keduanya digabungkan, maka siap-siap hal-hal besar akan terjadi. Ketika Pak Prabowo bersama segenap tentunya timnya melihat hal-hal besar ke depan, maka tentu kita butuh 2 hal ini. Sehingga bukan hanya segelintir elit yang mendapatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, hasil sebutlah misalnya ekonomi dan lain-lain, tapi juga masyarakat yang ini tertuang dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang mahal antara mereka yang di kota dan di desa. Ini cara berpikirnya jauh berbeda. Bahwa orang-orang desa juga punya harapan yang sama untuk melihat masa depan. Bahwa lulusan S1, S2, S3 nggak merasa terlalu kotor tangannya untuk membereskan permasalahan akar rumput. Maka ketika ketimpangan ini masih terjadi, kita membutuhkan jelas pemerintah untuk membangun jembatan itu. Dan terakhir, yang ketiga adalah, Pak, lihat sosial media, Pak. Karena boleh jadi hari ini anak muda yang dimiliki adalah sosial media dan mereka speak up-nya lewat sana. Dan ketika Bapak melihat sosial media dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, hati kecil Shirley merasa bahwa Pak Prabowo tahu apa yang harus dilakukan. Berdasarkan track record beliau, apalagi dalam 1 tahun terakhir, beliau berani membuka kasus-kasus korupsi yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu nggak pernah berani disentuh oleh presiden sebelumnya. Maka kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang berani mengambil kebijakan, tindakan, mengambil resiko selama tahu apa yang diperjuangkan. Maka boleh jadi hari ini yang perlu kita buka, atau harapannya adalah buka akar masalahnya, sampaikan hulunya. Jangan sampai yang di lapangan adalah A, yang sampai ke Bapak adalah Z. Mungkin itu. Oke. Terakhir dari saya, sebagai putri, kalau laki kan putra ya, sebagai putri Aceh nih, apa motivasi untuk anak-anak Aceh yang sekarang, tadi Mbak Shirley, saya terharu juga dengar ya, mereka seperti tidak ada harapan dengan bencana ini, supaya mereka kembali termotivasi, karena bencana itu bukan cuma soal makan, sandang, papan, tapi juga soal adanya harapan untuk mereka maju dan berkembang. Sebelum Inong jawab,
karena soal terharu itu sangat dibuktikan tadi, diam sesaat pada saat Inong bercerita kondisi real di sana. Sangat terlihat sekali dari Bang Oh, Gaib biasanya sampai Bang diam. Gaib nih. Wah, biasanya langsung Iya. bombardir gitu. Iya. Kalau ada hal yang nggak bisa dibunuh dari seseorang itu ya adalah cara berpikir dan harapan. Itu kalau bagi dua hal itu yang sudah dibunuh, maka sebetulnya kita udah membunuh nyaris setengah dari apapun. Kalau fisiknya masih hidup, ya udah itu hanya tinggal menunggu waktu. Sehingga hari ini teman-teman, saudara, anak Nanggro yang ada di Aceh, saya pengen bilang bahwa masyarakat Aceh itu lahir dari rahim-rahim pejuang. Sejarah sudah mencatat itu. Dan ketika hari ini masyarakat Aceh dicoba lagi dengan bencana, ditambah respon yang begitu lambat, maka boleh jadi ini adalah cracking selanjutnya untuk membuat Aceh bisa naik kelas. Dan ketika dihadapi secara bersama-sama, dihadapi dengan hati dan pikiran yang bagaimana agar kita bisa keluar dari situasi ini, maka bukankah ada istilah kita mengira kita udah dikubur, padahal sebetulnya kita sedang ditanam. Dikubur dan ditanam adalah dua proses yang sudah disiapkan untuk hasil atau output yang berbeda. Dikubur artinya kita selesai, ditanam artinya kita sedang dipersiapkan. Maka masyarakat Aceh, khususnya anak muda, teman-teman yang di sana berpikir, kami masih ada harapan nggak ya tentang masa depan, kami akan sekolah bagaimana tahun depan, 5 tahun ke depan, sedangkan sawah-sawah orang tua kami juga sudah habis. Saya ingin sampaikan bahwa masalah itu nggak pernah salah milih pundak, teman-teman. Bahwa hari ini Tuhan lewat semesta alam akhirnya memilih pundak teman-teman, itu tandanya yang dipersiapkan adalah teman-teman. Mari kita lihat ini sebagai satu realitas tanpa mendramatisasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kita selalu bisa go bigger ketika kita menghadapinya juga dengan kuat. Dan saya tutup, kalau hidup hari ini memukul kita keras, pukul kembali lebih keras, teman-teman. Sehingga kalaupun terpantul, jatuh, maka kita tahu bounce back-nya akan lebih tinggi. Lihat itu sebagai harapan, karena hanya harapan, cita-cita, dan keyakinan yang membuat kita akan terus bergerak ke depan. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Kameramen sama produser pada Inong nangis itu. Serli. Karena benar-benar terharu. Iya. Kalau tadi Bang Ika memulai dengan Gurindam 12, saya ingin mengutip satu ayat ya. Ya, Tapi artinya aja, ya. setelah bersama kesulitan itu ada Selalu Kemudahan. ada kemudahan. selalu Iya. ada kemudahan. Jadi semoga ini kesulitan yang nanti ada jalan keluar dan ada cahaya yang akan lebih terang dari sebelumnya. Ya. Ya. Amin. Baik, Sobat Indo, suara telah bergulir. Fakta telah terbuka. Semoga ini menjadi pengingat bagi mereka yang berkuasa. Saya Eka Kesuma pamit. Saya Gaib Martusigit. Sampai jumpa di Tutup Poin aja berikutnya. To the point aja.